Fadila. Saya Deska Pratama. Saya Melina Zila. Kami dari kampus Pai Aulia Rashidin. Program Studi Ekonomi Syariah semester S3 6A. Dosen pengampu Pak Ferdinand SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Memahami budaya dan perbedaan budaya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok-kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, dan bisnis. Mereka masing-masing menerapkan suatu aturan maupun perilaku yang sesuai dengan budayanya. Contoh sederhananya adalah penampilan, cara berpakaian, bertemu, berjalan, dan berbicara di antara kelompok masing-masing akan berbeda. Beberapa budaya terdiri atas beberapa kelompok budaya yang beragam dan berbeda. Kelompok budaya yang cenderung homogen yang ada dalam suatu budaya utama disebut subbudaya. Misalnya budaya Jawa, Sunda, Bali, Betawi, dan lain-lain. Selain itu terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai subbudaya tetapi memiliki ciri-ciri yang mencolok. Salah satu contohnya dalam hal berbicara. Cara berbicara dalam 3 suku, Bugis, Banjar, dan Melayu. dalam berkata aku, Iya, ulun, saya, dalam berkata kamu, Iko, ikam, awak, dalam berkata tidur, Tindro, guring, Tido, dalam berkata iya, Iye, hieh. Iya. Kemudian contoh selanjutnya dalam hal berpakaian. Perbedaan pengantin berpakaian dalam 3 suku. Adat pengantin suku Bugis, Adat pengantin suku Banjar, dan adat pengantin suku Melayu. Adat pengantin suku Melayu bisa dilihat di samping kiri saya, yaitu yang mana makna simbolik pada pakaian upacara perempuan, contohnya perempuan adat Melayu, bagian kepala dipakaikan kembang goyang atau disebut dengan simbol dari kesucian dan kehormatan seorang wanita. Terus di bagian kening depan terdapat remen atau simbol dari anak gadis dalam pingitan tanda belum disentuh kembang. Kemudian pada bagian leher terdapat dokoh bertingkat atau simbol dari ketetapan dan keteguhan hati pada saat mengarungi rumah tangga kelak. Sedangkan pada bagian badan kain selempang yang dipakai pada bahu sebelah kiri perempuan. Sedangkan pada bagian badan kain selempang yang dipakai pada bahu sebelah kiri pengantin perempuan, simbol dari kasih sayang. Pending yang dipakai pada pinggang yaitu simbol dari penutup aib, malu, dan pelindung dari sihir serapah. Kemudian dilapisi dengan bengkung, simbol dari keberanian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya cara berpakaian pengantin adat Banjar, yang mana fotonya bisa dilihat di sebelah sini. Ada berbagai macam, yaitu salah satunya jenis bagajah gamuling baular lutut. Yang untuk pengantin laki-laki ada mahkota, ada baju koko berupa kemeja lengan pendek tanpa kerah. Baju ini merupakan modifikasi sekarang. Yang kedua, ada selawar atau celana panjang, tingginya lebih kurang 10 cm di atas mata kaki dengan bentuk kecil bagian bawah. Kemudian ada tapih atau sabuk pendek bermotif khas binatang halilipan dalam posisi merayap ke bawah, berhias sulaman benang emas dan manik-manik atau mod. Warna busana kuning cerah, merah, atau hijau. Kemudian hiasan berupa kalung samban, kilat bahu garuda, mungkur paksi sedang melayang. Kemudian ada hiasan bunga-bunga dari daun niur berbentuk halilipan. Selanjutnya untuk pengantin perempuan, yaitu ada yang mahkota terbuat dari logam bundar berbentuk 2 ekor ular lidi yang melingkar
dan kepalanya saling bertemu. Kemudian ada sanggul dengan rambut yang dihias kembang goyang dan untayan kuncup kembang melati. Kemudian ada udat atau kemben sebagai penutup dada yang dihias manik-manik. Kemudian ada selendang sebagai penutup punggung bagian belakang dan dada. Kemudian ada kida-kida atau hiasan berbentuk bulat segi 5 penutup dada. Kemudian ada kayu api. Kemudian ada tapih berupa sarung panjang dengan motif khas Halilipan. Kemudian ada hiasan kembang goyang atau bonel atau anting beruntai panjang, kalung kebun raja, kalung samban pendeka, pending atau ikat pinggang, gelang tangan, cincin permata, gelang kaki, selop tutup. Kemudian bunga berupa karang jagung, anyaman janur mawar, dan melati wungkul. Selanjutnya pakaian adat Bugis, bisa dilihat di sini gambarnya. Konon baju adat suku Bugis ini melambangkan sebuah kecantikan dan keanggunan seorang perempuan. Perpaduan baju bodo dan sarung membuat setiap wanita Bugis memiliki aura keanggunan yang tinggi. Meskipun bentuknya sederhana, nyatanya pakaian yang digunakan untuk para kaum wanita ini memiliki arti yang sangat indah. Selanjutnya, kelompok itu sering disebut subkelompok yang menyimpang, bisa disebut dengan defin subkultur. Contoh kelompok itu adalah kaum homoseks, waria, pecandu obat bius, dan penganut sekte agama yang dilarang. Komunikasi lintas budaya terjadi dalam berbagai situasi yang berkisar dari interaksi antara orang-orang yang budayanya berbeda secara ekstrim, hingga dalam interaksi antara orang-orang yang budayanya sama tetapi subbudayanya atau sekelompok budayanya berbeda. Besarnya perbedaan antara budaya yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat keunikan masing-masing. Komunikasi lintas budaya yang efektif bergantung pada pemahaman terhadap perbedaan budaya. Selain mempermudahkan hubungan bisnis, pemahaman terhadap perbedaan budaya sekaligus juga meningkatkan reputasi perusahaan. Lanjut, komunikasi dengan orang berbudaya asing. Yang pertama, belajar tentang budaya. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi lebih efektif bila sudah mempelajari budayanya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, yaitu mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu, merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Ketiga, negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.